Popularitas Purbaya Salib Deddy Mulyadi dan Gibran Rakabuming, fenomena baru politik Indonesia 2025. Siapa sangka, di tengah ramainya panggung politik nasional, muncul satu nama yang pelan-pelan menyalip popularitas dua tokoh besar, Deddy Mulyadi dan Gibran Rakabuming. Namanya Purbaya Yudi Sadewa, ekonom, teknokrat, sekaligus sosok yang kini disebut-sebut sebagai simbol runtuhnya politik pencitraan. Tapi, benarkah Purbaya sedang naik karena kinerja nyata? Atau ini hanya efek jenuh publik terhadap drama politik? Mari kita bahas secara objektif dan adil, ala Ost Djubedil. Meskipun pemilihan presiden di tahun 2029, tapi suhu politiknya sudah terasa. Dari hasil survei Indeks Politika Indonesia 28 Oktober 2025, muncul kejutan. Popularitas Purbaya Yudi Sadewa kini menyalip Deddy Mulyadi dan Gibran Rakabuming di sejumlah wilayah, terutama kawasan Priangan Timur. Menariknya, Purbaya bukan berasal dari jalur politik populis. Ia dikenal sebagai ekonom teknokrat, pernah menjabat di lembaga keuangan negara, dan dikenal tegas tapi tenang. Beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai lelah dengan politik pencitraan. Mereka ingin bukti nyata, bukan sekedar video bagi-bagi sembako atau pidato di depan kamera. Fenomena ini mirip seperti pergeseran global. Rakyat mulai menilai pemimpin bukan dari seberapa sering tampil di media, tapi dari hasil kerja dan integritas pribadi. Dalam konteks ini, kemunculan Purbaya menjadi simbol bahwa politik rasional mulai bangkit. Politik yang menilai gagasan, bukan gaya. Siapa sebenarnya Purbaya Yudi Sadewa? Ia bukan sosok baru di pemerintahan. Dikenal di kalangan ekonom sejak era reformasi. Latar belakangnya sebagai teknokrat dan analis kebijakan publik menjadikan gaya komunikasinya sederhana, tapi tajam. Masyarakat bawah mengenalnya sebagai tokoh yang mudah diajak bicara, sementara kalangan akademik menganggapnya realistis. Kombinasi yang jarang kita temui di politik Indonesia hari ini. Sementara itu, Deddy Mulyadi dikenal dengan gaya politik budaya dan humor lokalnya. Menghibur tapi belakangan dianggap kurang menghadirkan inovasi konkret di tataran ekonomi rakyat. Sedangkan Gibran Rakabuming, meski populer sebagai anak Presiden Jokowi, kini menghadapi tantangan citra. Sebagian publik menilai ia masih menumpang pada bayang-bayang politik ayahnya. Keduanya masih punya basis kuat. Namun tren opini publik perlahan berpindah dari sosok yang tampil megah ke figur yang bekerja diam-diam tapi nyata. Yang menarik, data survei memperlihatkan bahwa kalangan muda dan emak-emak di daerah justru paling cepat berubah persepsinya. Mereka kini aktif menilai calon pemimpin lewat kinerja dan konsistensi. Dalam narasi politik masa kini, kerja nyata mulai mengalahkan drama kamera. Ini bisa jadi momentum emas bagi tokoh-tokoh non-elit untuk tampil membawa gagasan baru, termasuk Purbaya. Ost Djubedil mengajarkan bahwa setiap analisis harus berpijak pada nilai objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Karena itu, fenomena naiknya nama Purbaya bukan untuk menyaingi, tapi untuk menggugah kesadaran bahwa politik tidak harus heboh untuk bermanfaat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Artinya, ukuran mulia bukan pada pencitraan, tapi ketulusan dan manfaat nyata. Bagaimana menurut Anda? Apakah Purbaya benar-benar bisa jadi simbol kebangkitan politik rasional? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan analisis politik selanjutnya. Peace!